Tujuannya itu meningkatkan ketangguhan dan kapasitas operasional Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dalam menghadapi bencana gempa melalui penyusunan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif, terukur dan berkelanjutan, sehingga mampu menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk batas wilayah dari utara itu berbatasan langsung dengan Kelurahan Sakodewa, Kecamatan Slebar. Untuk barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Sidomulyo. Selatan itu wilayah Kelurahan Pagardewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Timur itu Kelurahan Sidomulyo dan sebagian Kecamatan Gading Cempaka. Untuk profil Rumah Sakit M. Yunus dan lingkungan bencana, Rumah Sakit M. Yunus adalah rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu berstatus tipe B, dimiliki Pemprov dan berlokasi di Jalan Raya Utara Kota Bengkulu, menyediakan layanan komprehensif mulai dari UGD 24 jam, spesialis seperti juga saraf, jantung, farmasi hingga rehabilitasi dengan tujuan pelayanan prima dan pengembangan pendidikan medis. Analisis kerentanan dan bahaya. Satu, bahaya gempa bumi di Bengkulu. Karakteristiknya itu Bengkulu terletak di zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia, dekat dengan segmen megatrust Mentawai. Gempa dapat bersifat tektonik dengan guncangan kuat dan durasi lama. Untuk dampak langsung itu dari guncangan tanah yang dapat menyebabkan kerusakan struktur, kerusakan struktural dan infrastruktur. Untuk dampak sekunder itu dari kebakaran, biasanya terjadi dari sumber listrik, gas atau bahan kimia yang rusak. Untuk tsunami, jika epicentrum gempa di laut dan berkekuatan besar, gangguan utilitas total, padamnya listrik, air, komunikasi dan sistem medis. Lalu yang terakhir itu lonjakan korban massal. Dua, penilaian kerentanan rumah sakit yang memperburuk dampak gempa. Yang pertama itu ada struktural, terdiri dari aspek usia dan desain bangunan, kualitas material dan fondasi. Tiga, koneksi antar elemen struktur. Potensi dampak jika terjadi gempa yaitu keruntuhan parsial total, menjebak pasien dan staf. Tiga, menghancurkan aset. Untuk non struktural, komponen gantung seperti plafon, lampu, pipa, AC dan instalasi listrik. Rak tinggi, dampak yang terjadi jika gempa yaitu cedera dari benda jatuh atau bergeser. Dua, kerusakan alat. Tiga, hambatan evakuasi oleh puing bangunan. Selanjutnya itu fungsional, ketergantungan pada listrik dan air dan sistem komunikasi. Jika jaringan seluler padam, itu dampak yang terjadi yaitu gagalnya pelayanan gawat darurat karena tidak ada penerangan ataupun penyediaan. Pasca bencana, kapasitas tampung dan isolasi yaitu ruang terbatas untuk lonjakan korban. Dampak yang terjadi yaitu satu, overcrowding di IGD. Dua, resiko infeksi silang. Tiga, analisis SWOT rumah sakit Bengkulu. Untuk strength atau kekuatan itu satu, sudah memiliki perencanaan strategis bencana dan terdapat panduan dan SOP bencana yang berlaku untuk semua jenis bencana. Dua, penentuan titik kumpul yang jelas. Titik kumpul telah ditetapkan dan berada di area luar lapangan. Tiga, pelaksanaan triase di lapangan terbuka. Triase tidak dilakukan di dalam gedung saat gempa. Lima, sistem komunikasi dan komando sudah ditetapkan, terdapat leader atau komando untuk koordinasi saat bencana. Untuk selanjutnya itu ada pelatihan dan simulasi bencana dilakukan secara tim. Untuk weakness atau kelemahan yaitu fasilitas pendukung seperti listrik dan air bukan tanggung jawab langsung dari rumah sakit. Selanjutnya opportunities atau peluang. Satu, pemanfaatan lahan luas di sekitar Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Dua, kerjasama lintas sektor dari BNPB, BPBD, TNI dan Polri. Tiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui simulasi lanjutan dan evaluasi rutin. Empat, penguatan sistem zonasi Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Satu, gempa bumi bersifat tidak terduga. Dua, kerentanan gedung tertentu. Tiga, lonjakan korban yang melebihi kapasitas rumah sakit. Empat, gangguan listrik, air dan fasilitas lainnya. Lima, resiko keselamatan staf dan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maya. Baik, di sini saya akan melanjutkan
koordinator humas, koordinator petugas lapangan, logistik, transportasi dan akomodasi, serta koordinator dana. 2. Struktur komando. Pertama itu dikomandoi oleh tim penanggulangan bencana, dan di bawahnya itu ada koordinator humas, koordinator petugas lapangan, logistik, transportasi, akomodasi, dan dana. 3. Itu uraian tugas dan jabatan struktur komando sewaktu terjadi bencana. 1. Komandan tim penanggulangan bencana atau Incident Command and Planning Section. Tugas dan tanggung jawab. A. Penentu kebijakan penanggulangan keadaan darurat bencana. B. Pemimpin tertinggi dalam penanggulangan bencana. C. Mengkoordinir para koordinator di bawahnya. D. Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal bila diperlukan. E. Bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan personil, penanggulangan insiden, masyarakat, dan penyelesaian tugas-tugas operasi penanggulangan insiden. 2. Koordinator humas. Tugasnya yaitu A. Meliputi secara kronologis kejadian dan usaha penanggulangan keadaan darurat. B. Membuat dokumentasi. Dan C. Memberi informasi kepada instansi berwenang mengenai kejadian serta mengatur atau melayani pejabat, pers, massa, media yang datang untuk meminta informasi yang dibutuhkan. 3. Koordinator petugas lapangan. Tugasnya yaitu A. Membuat perencanaan kegiatan. B. Bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan insiden. C. Untuk insiden yang skalanya kecil, IAIP dapat dibuat tanpa harus tertulis. D. Untuk insiden yang lebih besar skalanya atau lebih kompleks, IAP dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan di bawah arahan dari insiden commander. 4. Koordinator logistik. Tugasnya itu menyediakan fasilitas pelayanan, yakni alat komunikasi, alat medis, dan food supply, material dan personil untuk mengoperasikan peralatan medis. B. Memegang peranan penting dalam mendukung operasi untuk jangka panjang. Dan 5. Koordinator transportasi dan akomodasi. Tugasnya yakni melaksanakan koordinasi kelancaran transportasi di lingkungan terjadinya bencana, mengatur persiapan transportasi, mempersiapkan akomodasi semua anggota tim. Dan terakhir itu koordinator dana. Tugasnya adalah mempersiapkan kebutuhan dana untuk keperluan semua operasional, menelusuri biaya penanggulangan insiden dan pergantian biaya, membukukan semua biaya untuk operasi penanggulangan bencana. Lanjutkan penyampaian materi dari kelompok saya, yaitu bab 5 tentang tata laksana pelayanan. Yang pertama ada peran rumah sakit dalam penanganan bencana. Yang satu itu ada bencana internal. Di dalam bencana internal itu ada menyiapkan daerah triase, label, dan rambu-rambu. Selanjutnya yang kedua ada bencana eksternal. Nah itu ada B. Komunikasi. Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat pra-bencana. Dan itu yang pertama itu ada komunikasi penyampaian informasi. Selanjutnya yang kedua komunikasi koordinasi. Yang ketiga komunikasi pengendalian. Selanjutnya yang C penanganan bencana, yaitu pada situasi bencana aspek koordinasi kolaborasi untuk mengatur proses pelayanan terhadap korban dan unsur penunjang yang mendukung proses pelayanan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yaitu yang pertama ada pengelolaan sumber daya. Di pengelolaan sumber daya itu ada pengelolaan SDM, pengelolaan makanan korban dan petugas, pengelolaan obat dan bahan alat habis pakai. Yang kedua itu ada pengelolaan sumber daya alternatif. Setelah itu ada 2 pengelolaan medis. Selanjutnya yang ketiga ada pengelolaan kesehatan lingkungan. Yang keempat ada pengelolaan listrik, telepon, dan air. Yaitu ada yang D, pengelolaan informasi. Di pengelolaan informasi itu ada 1. Lengkapi semua data korban. Yang kedua itu informasi diupdate. Yang ketiga informasi ditulis di papan informasi. Yang keempat itu ada setiap papan informasi yang keluar harus ditandatangani oleh komandan bencana. Selanjutnya ada E, pengelolaan barang milik korban. Yang pertama itu ada buku pencatatan barang yang dilepaskan dari korban. Kedua itu bila ada keluarga maka barang tersebut diserahkan. Yang ketiga itu ada tempat barang
Selanjutnya yang keempat itu bila sudah 1 minggu barang milik korban belum diambil. F. Pengelolaan donasi. Pengelolaan donasi itu ada 1. Catat semua asal, 2. Catat tanggal kadaluarsa, 3. Distribusikan donasi, 4. Laporkan rekapitulasi jumlah dan jenis donasi. Selanjutnya ada G. Pengendalian korban bencana dan pengunjung, yaitu yang pertama ada umumkan kejadian dan lokasi bencana. Yang kedua itu perintahkan kepala ruangan terkait. Ketiga, koordinir proses pemindahan dan alur pengunjung. Selanjutnya ada yang H, yaitu koordinasi dengan instalasi lain. Yang pertama itu ada koordinasi persiapan rapat koordinasi dan komunikasi kejadian. Yang kedua itu hubungi instansi terkait. Yang ketiga itu bantuan instansi terkait dapat diminta kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya ada I, penanganan keamanan. Yang pertama itu ada atur tugas sesuai dengan wilayah pengamanan. Kedua, lakukan koordinasi. Ketiga, atur dan arahkan. Keempat, lakukan kontrol rutin dan teratur. Yang kelima itu dampingi petugas bila ada keluarga yang mengamuk. Selanjutnya ada pengelolaan rekam medis. Yang pertama itu ada siapkan jumlah forum rekam medis korban bencana untuk persiapan kedatangan korban. Yang kedua itu kontrol dan pastikan semua korban sudah dibuatkan rekam medik. Yang ketiga itu registrasi semua korban. Selanjutnya ada identifikasi korban. Yang pertama itu pasang label ID. Yang kedua itu kontrol semua korban. Selanjutnya ada pengelolaan jenazah. Yang pertama itu ada registrasi semua jenazah korban bencana. Yang kedua, bila diperlukan dilakukan identifikasi. Yang ketiga itu ada identifikasi korban. Yang keempat itu siapkan surat-suratnya. Yang kelima buat laporan jumlah dan status jenazah. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri 1, 2. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, Kofi, silakan bertanya. Baik, saya seperti kita kan sudah ditugaskan untuk membuat model 3 dimensi Archimedes. Pertanyaan saya, mana model 3 dimensi yang sudah kalian buat, kelompok yang buat? Kalau bisa tolong ditayangkan. Dan juga pertanyaan saya, jika seluruh rancangan kontingensi ini sudah ideal di atas kertas, nah apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan kegagalan total saat bencana nyata terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fauzi. Sebelum masih ada yang bertanya, silakan Fiona. Terima kasih moderator. Saya program kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 2. Di sini tadi setelah pemaparan materi, pertanyaan saya, rencana kontingensi yang kalian rencanakan itu berfokus pada bencana apa? Dan apabila kalian itu berfokus ke semua bencana, nah apakah rencana kontingensi tiap bencana itu sama? Soalnya kalian tadi belum bilang fokus bencananya kepada bencana. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Fiona. Indra, silakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan hubungan antara kondisi geografis Kota Bengkulu dengan kebutuhan disaster planning di Rumah Sakit Dr. M. Yunus Kota Bengkulu. Baik, terima kasih Tuta. Silakan Viola. Selanjutnya, menurut kelompok kalian, apa satu kelemahan paling krusial dalam rencana kontingensi ini dan bagaimana solusi realisasinya? Baik, terima kasih untuk Viola. Silakan Viola. Saya itu seberapa efektif sistem triase bencana diterapkan di M. Yunus ketika terjadi kondisi gawat darurat massal di malam hari, dan apa hambatan utama dalam pelaksanaannya? Baik, terima kasih untuk Bella. Sesi pertanyaan sudah ditutup. Kita lanjut untuk kelompok 1. Silakan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk kelompok 2, saya beri waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, Hilda.
1, 2, 3. Baik, Firda akan menjawab pertanyaan dari Bella. Silakan Firda. Jadi menjawab pertanyaan dari Bella nomor 1. Bagaimana pengaruh kelelahan kerja petugas jaga malam terhadap penetapan pengambilan keputusan triagel? Pengaruh kelelahan kerja petugas jaga malam terhadap penetapan pengambilan keputusan triagel adalah cukup signifikan. Oleh karena itu, pengaturan jam kerja, istirahat cukup, dan dukungan tim sangat penting untuk menjaga akurasi triagel. Apakah Bella sudah paham? Baik, Dika akan menjawab pertanyaan dari Fauzi. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Fauzi. Pertanyaannya tadi, kemarin kita juga disuruh untuk membuat 3D kan, nah rumah sakit. Mana di PPS di format kami itu tidak ada. Nah sebelumnya kami mohon maaf kepada Format 1. Sebenarnya kami sudah membuat tapi lupa memasukkan. Nah untuk foto 3D-nya itu sudah dikirim di grup. Coba lihat di grup kelas. Sudah itu. Pertanyaan kedua, itu jika seluruh rencana kontingensi ini sudah ideal di atas kertas, faktor apa yang paling mungkin menyebabkan kegagalan total saat bencana nyata terjadi? Jawabannya itu berdasarkan analisis mendalam terhadap laporan rencana kontingensi Rumah Sakit Emi Yunus, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan total saat bencana nyata terjadi. Namun faktor yang paling mungkin adalah gagalnya sistem utilitas kritis atau contohnya itu listrik, air, dan komunikasi. Dalam laporan kami disebut bahwa Rumah Sakit Emi Yunus memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan listrik, air, dan komunikasi dari pihak eksternal. Jika terjadi gempa bumi yang merusak infrastruktur kota, maka listrik padam total, air bersih terputus, komunikasi juga terputus. Baik, apakah Fauzi sudah paham? Paling memungkinkan terjadi kegagalan itu tuh yang terjadi gempa itu tuh bisa merusak infrastruktur. Nah contohnya yang kita di listrik itu pasti mati juga gitu. Nah udah tuh air pasti terputus, banyak yang kayak pipannya ini pecah atau putus gitu. Nah udah tuh komunikasi otomatis juga terputus. Soalnya kan dari menggunakan handphone atau menggunakan alat komunikasi yang lain, karena tadi listrik kita terputus, otomatis dari jaringan-jaringan juga itu terputus. Itu yang memungkinkan kegagalan dari gempa tersebut. Apakah Fauzi sudah paham? Jadi kedua, tadi kan sudah kita tadi, jadi kan sudah jadi bencana nih kan, terus terjadi kegagalan total yang sudah tadi. Terus untuk mengevakuasinya itu gimana kan? Tadi kan dia mengatakan kontaknya juga terputus. Terus gimana mengatasinya untuk mengevakuasi korban bencana yang terjadi pada rumah sakit misalnya kalau terkena bencana kan bisa mengatakan salah satu faktor yang paling memungkinkan kegagalan ini itu kan komunikasi, ya kan? Nah kalau komunikasi yang terputus, jadi gimana tuh korban yang terkena ini mau dikasih tahu ke apa tuh daerah pusat atau rumah sakit yang mana apa yang tempat berkumpulan korban bencana tersebut, bagaimana cara menghubunginya? Saya jawab pertanyaan Fauzi. Tadi sudah dijawab sama kita terkait bagaimana kalau seandainya sistem komunikasinya putus, terus sedangkan di sini banyak korban dan lain sebagainya, terus gimana caranya orang yang ada di dalam atau orang yang ada di tempat bencana agar mengkomunikasikan ada korban di sini tadi keluar, kan? Nah ini kan ada sistem komando namanya. Nggak mungkin semua tim tenaga kesehatan itu untuk pergi keluar atau kayak mendorong-dorong pasien keluar, nggak mungkin.
kayak sibuk ngedorong ini, sibuk ngedorong itu nggak mungkin gitu. Jadi itulah namanya fungsinya adanya sistem komando gitu. Nah, ada dari kepala tim humas, kepala tim lembaga lapangan, kepada tim komando dana gitu. Jadi dari kepala-kepala itulah mereka saling berkoordinasi gitu. Nah, dari kepala kelima ini koordinasi lagi ke kepala komando tim gitu. Nah, jadi yang keluar atau untuk mengkomunikasikan keluar itulah namanya yang komando tim tadi. Nah, dia yang mengkomunikasikan keluar baik ke BPBD, baik ke Polri, baik ke TNI dan sebagainya. Baik, seperti itu sudah paham. Baiklah, disediakan untuk pertanyaan dari Fiona. Baik, tadi kan saya tanya di rancangan itu berfokusnya pada apa kan? Jadi, bentar. Untuk kelompokan itu kan kita sama-sama ngambil di rumah sakit Bogor. Jadi itu tuh kami fokusnya kayak ke gempa bumi. Selanjutnya, apakah rencana kontingensinya sama untuk semua bencana? Jawabannya tidak. Tidak sepenuhnya sama. Walaupun dokumen yang kami cuma kayak fokus pada gempa, tapi ada beberapa elemen rencana kontingensinya yang dapat diterapkan untuk bencana lain itu tuh yang sama kayak misalnya struktur komando itu semua bencana bisa menggunakan itu. Yang kedua sistem triase, yang ketiga mekanisme komunikasi dan koordinasi, yang